Saya namakan ini mental price strategi. Jadi karena ini lebih banyak berbicara tentang mindset kita. Ternyata tanpa grafik pun, tanpa indikator pun, kan kuncinya satu. Kalau kita bisa nebak tren, kita make money kan. Kita tutup mata dan kita tahu bahwa ini uptrend. Who cares about indikator, candlestick? Kalau misalnya kita bisa jual di harga yang lebih tinggi, itu yang the most matter kan. Jadi kalau kita berbicara, akhirnya kita mulai dari satu titik bahwa kita tuh bukan investor jangka panjang. Kita itu trader. Dan trader, we all know, kita make money ketika ada capital gain di sana. Apapun strategi, caranya, bagaimana. Kuncinya adalah capital gain. Dan capital gain itu terjadi only if kita bisa jual di harga yang lebih tinggi. Apakah kita mau take profit 0,1%? Apakah kita mau take profit 0,5%? Apakah kita mau take profit 10%? Apakah kita mau take profit bigger? Intinya kita harus jual di harga yang lebih tinggi dari modal kita. Jadi trader hanya profit ketika bisa menjual di harga yang lebih tinggi dari harga pembelian. Nah, kalau kita sepakat bahwa we make money only ketika kita bisa jual di harga yang lebih tinggi, itu berarti kita bisa lebih spesifik lagi, kita berbicara time frame dan lain sebagainya. Salah satu biaya operasional dalam trading adalah fee transaksi. Of course, itu selain daripada stop loss atau cut loss buat para trader. Ya, karena cut loss itu adalah biaya operasional juga. Restoran itu akan tetap jalan, even though nggak ada orang yang datang makan. Dia akan tetap jualan, dia akan tetap beli barang, dia akan tetap beli sayur, dia akan tetap bayar listrik, dia akan tetap bayar karyawannya, walaupun hari itu nggak ada penjualan. Kurang lebih hampir sama dengan trader lah. Jadi dalam trading ya biaya operasional itu selain daripada cut loss kita, ya tentunya adalah fee transaksi. Nah, untuk fee transaksi ini pun harus kita pertimbangkan dalam trading nanti ketika berbicara tentang time frame trading kita masing-masing. Semakin besar time frame kita, semakin fee transaksi ini nggak gitu ngaruh. Let's say kita mau take profit 20-30%, ya apa artinya 0,4%. Tapi ketika kita mau take profit 1%, 0,4% itu matters. Mana yang lebih bagus? Semuanya bagus, as long as kita make money, selama kita surplus. Dari sini akhirnya kita mulai melihat ke diri kita masing-masing. Ini cerita kita malam hari ini akan mengarah kepada namanya mental strategi, dan yang akhirnya kita akan mempunyai time frame kita masing-masing, indikator kita masing-masing, saham stok kita bisa sama, stop loss kita akan berbeda, take profit kita akan berbeda, tapi at the end saya sangat yakin kita semuanya akan berada di sisi 10% trader yang make money, bukan 90% trader yang at the end give up. Apakah kita scalper, apakah kita day trader, apakah kita swing trader, itu bukan masalah. Dengan mental price strategi, menurut saya ini semua applicable. Ya, saya yakin banget setelah paham ini, kayak ada satu lompatan banget dari sisi mental, cara berpikir, dan hasil trading. Itu berhubungan banget. Kalau kita nggak punya hal ini, kayak gimana sih kalau kita ya makan ya biasa aja. Enak nggak? Enak sih, tapi nggak nendang banget gitu loh. Nah, yang aku dapat itu, ini yang menurut saya pribadi nendang banget. Ini yang membuat kayak yang, oh iya ya, I hope semua trader ngerti ini. Kalau ngerti ini, bandar masuk pun saya rasa dia nggak akan detect stop loss kita di mana. Karena we don't say our stop loss. Nah, tapi sebelum kita ke sana, nanti kita step by step dulu ya. Saya pengen merefresh dulu, bangun lagi fondasi kita. Karena even saya sendiri ngalamin kayak yang banyak noise di market. Yang kadang kayak yang kita terkontaminasi gitu. Saya berpikir kayak misalnya orang, let's say meditasi ya. Orang meditasi itu kan kayak yang they focus at something, mereka bener-bener fokus gitu, akhirnya sampai kayak yang noise di kiri kanan itu nggak gitu ngaruh lagi gitu. Mereka udah nggak membuat mereka jadi blunder gitu kan. Nah, itu yang harusnya kita mulai balik lagi, mulai try to fokus lagi, arahnya saya kemana sih gitu. 3 pilar sukses trader. Sebenarnya ini bukan cuma buat trader aja, ini juga berlaku buat investor. Karena investor juga berbicara tentang metode valuasinya apa. Dan yang kedua, money management. Money management itu trader dan investor tuh sama. Coba lihat portfolio Warren Buffett. 40% itu kalau kita perhatiin, kurang lebih di Apple. Kenapa nggak semuanya sama? Tentu karena dia punya metode money management yang berbeda. Dia itu pasti berbeda dengan money managementnya Peter Lynch. Money managementnya beda dengan Soros. Money managementnya beda dengan Paul Tudor Jones. Tapi sama-sama punya satu kesamaan. Mereka juga tahu yang namanya money management. Dan kita sebagai trader, orang berpikir bahwa, money management simply ya lu kalau beli alokasiin 10% dari modal. Ya udahlah segitu. Tapi kalau kita breakdown itu sebenarnya bisa panjang. Ini hal yang klasik yang pada umumnya dan selalu akan terjadi. Mayoritas trader itu selalu berbicara metodenya apa.
Metodenya apa? Metodenya apa? Seandainya gue dapet metode yang super banget gitu, which is semua orang mau. Dari tahun ke tahun, filter dari perputaran investor atau trader di bursa itu selalu kayak disaring terus tuh. Yang bertahan di top 10 itu selalu yang nggak berpikir melulu soal metode gitu. Tapi yang perputarannya gede, in out, in out, in out itu, wah ini give up, datang baru, give up, datang baru, give up, datang baru adalah orang-orang yang sini, yang fokusnya di metode. Orang-orang yang fokusnya di sini pun, ini yang saya alami, yang saya cerita ya. Metode trading udah, money management udah, psikologi trading udah better lah menurut saya, kayak yang kita di atas, boleh dibilang mungkin di atas 80% orang pada umumnya. Tapi tetap nggak nendang. Sampai ketemu yang saya lihat ini, oh ini namanya mental price itu seperti ini, baru kayak, oh iya. Kayak ada quantum leap gitu dari sisi pemikiran, dari sisi melihat market itu benar-benar jadi kayak yang, oh iya ya. Saya yakin harusnya teman-teman yang ada di sini itu udah berada di level ini. Kalaupun nggak termasuk di 10%, at least masuk di 20% orang yang akhirnya bisa survive dan make money di market. Jadi di sini nanti semua akan punya metode trading sendiri, money management sendiri, psikologi trading yang harusnya bagus, ditambahin dengan mental price. Itu yang membuat akselerasinya nambahnya banyak. Ya sama aja lah, coba lihat teman-teman dari kita ini, kalau dilihat yang 5 tahun pertama, ya mungkin kiri kanan kita beberapa udah males kali ngomongin saham, apalagi di zaman-zaman di saat-saat seperti sekarang. Gue cobain moving average, gue cobain Bollinger, gue cobain RSI, gue cobain stokastik, gue cobain lihat market summary, gue cobain segala macam gitu. Mereka berusaha mencari mana sih yang boleh dibilang let's say winning rate-nya 99% misalnya seperti itu. Dan nggak ketemu. Dan kalaupun ketemu, akhirnya sekalinya 0,1%-nya itu fail, babak belur. Saya yakin kita akan masuk di 10% ini. Selama kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Overconfidence itu biasanya kalau misalnya memang kita lagi profit terus-terusan. Tapi kalau kita punya ada satu yang bisa memonitor, kita bisa berkaca diri bahwa oh iya ya, ternyata market sekarang lagi bullish nih. Jadi kalau misalnya saya profit terus-terusan, ya itu wajar gitu. Dan ketika market lagi bearish, ya kita nggak terlena di profit sebelumnya dan akhirnya terlena untuk nggak cut loss, terlena untuk averaging down. Karena apa? Udah biasa ngerasain profit, kok sekarang jadi merah ya. Perasaan terlena itu yang bisa membuat kita hancur. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa wah kemarin saya begini loh, kok sekarang harusnya. Nah itu harusnya itu nggak ada istilah. Kalau when we create trading plan, nggak ada istilah harusnya di bawah kan. Kita udah lihat bahwa kalau gini saya cut, udah nggak ada cerita harusnya naik tapi dia turun, salah lah, udah. Apapun argumen kita, ya simply kita salah. New trader, kalau kita lihat sekarang, apa yang terjadi ketika bear market, big loss? Karena apa? Karena mereka belum bisa mengantisipasi. Dan kalaupun sebelumnya mereka dengar, susah antara hanya mendengar dan mengalami pertama kali untuk eksekusi. Karena apa? Nanti juga balik kayak kemarin ya. Nanti juga kayak kemarin kan. Jadi ketika terjadi big loss gitu, makin turun kayak begitu direkap, kok profit saya yang waktu bullish kemarin malah jadi minus ya sekarang. Padahal harusnya nggak harus sampai seperti itu. Dan reaksi yang terjadi adalah angry, ya kan? Marah kepada diri sendiri mungkin, tapi mungkin kebanyakan marah sama orang lain, atau mungkin marah sama pasar, atau mungkin marah sama ya siapapun. Karena apa? Karena melihat portfolio jelek, dan jeleknya itu nggak karuan. Jadi itu yang membuat orang jadi siapa nih sasaran tembak. Tugas kita di market trading memang mau profit, tapi kita harus lihat momentum. Kalau memang market lagi bullish, tugas utamanya adalah ngumpulin sebanyak-banyaknya. Market lagi sideways sama bearish, sebagian dari sebanyak-banyaknya itu udah pasti bakalan balik lagi ke market. Melalui apa? Melalui cut loss kecil. Tapi overall kita masih punya. Tapi kebanyakan orang kan nggak melakukan seperti itu. Mereka kayak yang saking too greedy-nya, sampai udah dapat sebanyak itu, mereka nggak mau, oh this is mine, nggak boleh balik lagi ke market. Even di portfolio itu kelihatan floating loss makin gede. Like, nggak mau. Gue nggak mau lihat equity gue berkurang gitu kan. Ini profit yang tertunda, nanti juga balik. Dan itu banyak yang terjadi di tahun 2000, nggak balik-balik. Tahun 2008, nggak balik-balik. Dan nggak menutup kemungkinan masih bisa terjadi di masa yang akan datang. Kalau kita masih punya mental bahwa this is mine, di market bullish kita udah ngumpulin segini banyak, di market bearish, wah ini nggak boleh balik lagi sedikit pun, akhirnya hilang semua. Padahal sebenarnya kita bisa, oke, let sedikit lah, tapi I'm safe with profit. Kita nggak akan ngalamin yang namanya big loss lagi. Drawdown itu pasti terjadi. Nggak mungkin trader dan investor itu nggak ngalamin drawdown. Drawdown artinya kapital modalnya itu udah naik, let's say dari 100 juta ke 200 juta, terus stay dari 100 juta nggak pernah turun lagi. Pasti.
akan suatu saat dia turun mungkin dari 200 juta turun 10% atau 20%. Itu namanya drawdown, tinggal 160 juta. Ya itu wajar, tinggal 150 juta gitu kan, 25%. Ya siapa yang nggak ngalamin drawdown? Tapi kalau misalnya dari 100 juta jadi 200 juta dan balik lagi di bawah 100 juta, kan konyol. Itu sih menurut saya sih ya simply karena you risk too much, lot sizing too big, and then after that kita hoping, wah nanti juga besok naik nih, nanti juga besok naik. Padahal kan ya kalau kita balik lagi ke aturan dasarnya, we only make money ketika bisa jual di harga yang lebih tinggi. If we cannot sell at the higher price, we simply lose money. If we don't want to cut loss, our loss will be bigger. Ya sometimes balik lagi. Gitu. Itu kayak angin surga. Wih, itu kan untung nggak cut loss. Balik lagi. Tapi apa selalu seperti itu? Enggak. One day akan terjadi seperti bumi. One day akan terjadi seperti Ford. One day akan terjadi seperti Nokia. Di mana yang seharusnya nggak jadi seharusnya.